Di sini kita akan membahas tentang DNA dan RNA. DNA yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Di sini ada gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Struktur DNA double helix Watson dan Crick berupa pita spiral yang saling berpilin. Utas ganda DNA, dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi satu gugus gula fosfat merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. 2. Basa nitrogen pada untaian nukleotida berikatan pada basa nitrogen untaian lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. 3. Basa nitrogen purin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. G. Guanin akan selalu berikatan dengan C. Sitosin. A. Adenin akan selalu berikatan dengan T atau timin. Di gambar 1 dan 3 itu adalah asam fosfat. Di gambar 2 dan 4 itu adalah gula deoksiribosa. Di gambar 6 itu adenin, 7 timin. Karena dihubungkan dengan 2 hidrogen. Nomor 5 ada guanin. Nomor 8 adalah sitosin karena dihubungkan dengan 3 hidrogen. Fungsi DNA: 1. Mewariskan informasi genetik. 2. Sintesis protein. Replikasi DNA: 1. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA yang baru yang sama persis dengan DNA asal disebut dengan kemampuan autokatalitik. 2. Kemampuan DNA untuk membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantai yang disebut dengan kemampuan heterokalitik. Proses replikasi DNA: 1. Ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase lalu menjadi pemisahan pasangan 2 pita DNA. 2. Masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplemen dengan katalisir oleh enzim DNA polimerase. 3. Nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat pita DNA yang baru. 4. DNA setiap kembaran molekul yang baru akan terdiri dari satu pita induk dan satu pita komplemen yang baru. 3. Hipotesis replikasi DNA. 1. Konservasi. Rantai polinukleotida yang lama akan tetap dan langsung menghasilkan rantai polinukleotida yang baru. 2. Semi-konservatif. 2 pita spiral dari rantai polinukleotida atau double helix yang memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Jadi setiap DNA hasil replikasi dari polinukleotida lama dan polinukleotida baru. Dispersi. Molekul DNA mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri dari atas campur molekul lama. Molekul lama itu berasal dari DNA induk, molekul hasil sintesis baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang RNA. Pengertiannya yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat membentuk tunggal atau pita ganda yang lurus. Suatu nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula ribosa, basa nitrogen, purin dan pirimidin. Purin itu ada adenin dan guanin, pirimidin itu urasil dan sitosin. Ada 2 macam RNA, yaitu RNA genetik dan non-genetik.
Kalau genetik itu hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Contohnya tuh kayak virus. Nah, fungsinya sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. Kedua itu RNA non-genetik. Terdapat pada organisme yang memiliki DNA seperti pewaris sifat. Ada 3 macam RNA, fungsinya membawa kode genetik ke ribosom. RNA fungsinya sebagai komponen utama ribosom. tRNA fungsinya untuk membawa asam amino ke ribosom. Di sini ada perbedaan DNA dan RNA. Ini terakhir ya. Nah, di sini ada DNA. DNA itu hanya ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga nukleus. Perbedaan yang kedua, kalau DNA itu berupa rantai panjang pada ganda. Berupa rantai panjang ganda. Nah, disebutnya dengan double helix. Kalau RNA itu berupa rantai pendek dan tunggal. Nah, yang ketiga itu fungsinya. Fungsi DNA itu berhubungan dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Kalau RNA itu fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein, tidak berhubungan dengan penurunan sifat. Jadi kalau DNA itu berhubungan dengan penurunan sifat, sedangkan kalau RNA tidak berhubungan. Nah, yang keempat itu keadaan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan RNA keadaan dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA komponen gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA itu komponen gulanya ribosa. Jadi sampai sini paham ya, mungkin semoga paham ya. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.